Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pragmatik yaitu Ibu Suryati SAG MHum dan kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari anggota kelompok saya sebagai pemateri pertama Nur Azizah dan pemateri kedua Juwita Pratewi Aritonang dan pemateri ketiga Indri Serliana. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Menganalisis Wacana Praanggapan, Implikatur, dan Inferensi. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian praanggapan. Apa itu praanggapan? Praanggapan atau preposisi adalah asumsi ataupun anggapan awal yang dimiliki oleh penutur atau penulis sebelum ia menyampaikan suatu tuturan. Istilah ini berasal dari kata to prepupos dalam bahasa Inggris yang berarti mengira sebelumnya ataupun menduga terlebih dahulu. Nah, artinya ketika seseorang berbicara ataupun menulis, ia tidak memulai dari keadaan kosong, melainkan ia sudah membawa dugaan tertentu tentang lawan bicara, situasi, ataupun informasi yang sedang dibicarakan. Nah, selanjutnya jenis-jenis praanggapan. Menurut George Yule, praanggapan dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama itu yaitu praanggapan eksistensial. Nah, praanggapan eksistensial adalah praanggapan yang menunjukkan keberadaan jati diri referen yang diungkapkan dengan kata yang pasti. Jelasnya, praanggapan ini tidak hanya keberadaannya di dalam kalimat yang menunjukkan kepemilikan, tetapi lebih luas lagi keberadaannya atau eksistensi dari pernyataan dalam tuturan tersebut. Peranggapan eksistensial menunjukkan bagaimana keberadaan atas suatu hal dapat disampaikan lewat peranggapan. Nah, contohnya dapat kita lihat. Nah, di sini kami mengambil contohnya dalam jurnal yang berjudul Analisis Peranggapan pada Slogan Iklan Kendaraan Harian Surat Kabar Solo Pos, edisi November. Contohnya di sini, Matic Honda Idola Selebriti Indonesia. Nah, pada kata Matic Honda Idola Selebriti Indonesia menunjukkan eksistensi ataupun keberadaan jati diri referen yang diungkapkan dengan kata yang definit dan menimbulkan peranggapan bahwa Matic Honda memiliki keunggulan yang lebih daripada Matic produk yang lainnya. Nah, keunggulan Matic Honda yaitu shockbreaker lebih tahan lama, sedangkan produk lainnya shockbreakernya cepat keras, lebih irit, dan lebih murah onderdilnya. Matic Honda juga idola selebriti Indonesia dalam berkendaraan kemana saja, dan juga pastinya lebih mudah dan nyaman. Selanjutnya yang kedua ada praanggapan faktual ataupun praanggapan aktif. Nah, praanggapan faktif ini adalah praanggapan di mana informasi diperanggapankan mengikuti kata kerja, dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. Praanggapan ini muncul dari informasi yang ingin disampaikan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta ataupun berita. Nah, contohnya, tukarkan motor lama Anda dengan Honda. Nah, pada kata kerja faktif tukarkan pada data tersebut yaitu tukarkan motor lama Anda dengan Honda. Yang di sini dapat memicu peranggapan bahwa motor Honda yang lama dapat ditukarkan dengan motor Honda yang baru. Nah, selanjutnya yang ketiga ada praanggapan leksikal. Praanggapan leksikal dapat dipahami sebagai bentuk peranggapan yang menghasilkan makna yang dinyatakan secara konvensional dengan peranggapan bahwa suatu makna lain yang tidak dapat dipahami. Peranggapan ini merupakan peranggapan yang ditemukan melalui bahasa yang menafsirkan melalui penegasan dalam tuturan. Berbeda dengan peranggapan faktif, tuturan yang merupakan peranggapan leksikal ini dinyatakan dengan cara tersirat sehingga penegasan atas peranggapan bahasa itu bisa ditemukan dalam peranggapan tersebut. Nah, contohnya Astra Daihatsu Ayla, sahabat baru keluarga irit, lega, dan gaya. Nah, pada kalimat Astra Daihatsu Ayla, sahabat baru keluarga irit, lega, dan gaya, memunculkan praanggapan. Dulu, Astra Daihatsu Ayla tidaklah sahabat keluarga yang irit bahan bakarnya.
lega dengan kabin yang luas, dan gaya ketika mengendarainya. Nah, selanjutnya, peranggapan yang keempat ada peranggapan non-faktif. Peranggapan non-faktif adalah peranggapan yang persepsinya tidak benar. Peranggapan ini masih memungkinkan adanya pemahaman-pemahaman yang salah karena penggunaan kata-kata yang tidak pasti ataupun ambigu. Contohnya, pada jurnal yang berjudul Analisis Peranggapan pada slogan iklan kendaraan harian Surat Kabar Solo Pos edisi November. Nah, contohnya di sini, dengan motor ini, macet bukan lagi masalah. Peranggapan non-faktual mengandaikan bahwa penggunaan motor ini pasti dapat menghilangkan masalah kemacetan yang jelas tidak selalu sesuai kenyataan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya yang kelima ada peranggapan struktural. Peranggapan struktural ini mengacu pada struktur kalimat-kalimat tertentu yang telah dijelaskan sebagai peranggapan secara tepat dan konvensional, bahwa bagian struktur itu sudah ada kebenarannya. Nah, dengan kata lain, peranggapan ini dinyatakan dengan tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata yang digunakan. Bisa kita lihat pada contoh. Nah, contohnya sama juga, kita ambil dari jurnal yang sama, yaitu alasan kenapa memilih injeksi Yamaha kencang, irit. Nah, pada kalimat tersebut yaitu alasan kenapa memilih injeksi Yamaha, kemudian adanya tanda tanya, kemudian injeksi Yamaha, kemudian ada tanda sama dengan kencang, kemudian ada tanda plus irit. Nah, sesuai dengan peranggapan yang diasumsikan, benar bahwa injeksi Yamaha kendaraan yang kencang dan irit karena perawatan mudah dan juga murah. Nah, jaringan servis yang luas, serta teknisi ahli dan juga bersertifikat. Selanjutnya yang terakhir ada peranggapan counterfaktual. Peranggapan counterfaktual berarti bahwa yang diperanggapan tidak hanya yang tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan ataupun lawan dari yang benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Contohnya, kita ambil dalam jurnal yang sama, bisa kita lihat pada kata Satria F150. Kalau lo punya nyali, cobain deh dahsyatnya bebek tercepat ini. Nah, pada kalimat Satria F150, kalau lo punya nyali, cobain deh dahsyatnya bebek tercepat ini. Nah, di situ mengandung keadaan yang sesungguhnya adalah Satria F150 ini memiliki rasa hentakan gaya sportif Satria yang bertenaga dahsyat dan juga kuat. Baik, materi yang kedua yaitu mengenai implikator. Implikator dapat diartikan sebagai implikasi makna yang tersirat dalam suatu tuturan yang disertai dengan konteks. Meskipun makna itu bukan merupakan bagian atau pemenuhan dari apa yang dituturkan, implikator juga dapat diartikan sebagai implikasi makna berupa satuan pragmatik dari suatu tuturan, baik lisan maupun juga dengan tulisan. Nah, sehubung dengan itu, maka hakikat implikator adalah makna yang terselubung dari sebuah tuturan yang diujarkan penutur ataupun juga oleh mitra tutur. Materi berikutnya yaitu hakikat implikator. Hakikat implikator dapat juga dipahami dari tuturan yang disampaikan oleh seorang siswa kepada temannya, seperti yang tampak pada tuturan berikut ini. A. Kok kelerengku tinggal 2? B. Nuduh ya. Tuturan A disampaikan pada penutur kepada mitra tutur sebagai sarana untuk menginformasikan bahwa kelerengnya hanya tersisa 2 buah, padahal seharusnya lebih dari jumlah itu. Nah, hal itu bermakna bahwa kelereng yang ada hilang dan ada orang lain yang mengambilnya. Implikasi makna tuturan yang disampaikan penutur pada A tampak dimengerti oleh mitra tutur. Nah, oleh karena itu, mitra tutur menyampaikan respon dengan tuturan yang merasa dengan tertuduh. Selanjutnya yaitu kegunaan implikator. Yang pertama, mampu memberikan penjelasan fungsional yang bermakna atas fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjelaskan. Nah, yang kedua, mampu memberikan penjelasan mengapa suatu tuturan, misalnya dalam bentuk pertanyaan, tetapi bermakna dengan perintah. Yang ketiga, dapat menyederhanakan deskripsi
semantik perbedaan antara klausa, dan yang keempat, dapat menjelaskan berbagai fenomena terkait dengan kebahasaan yang tampak tidak berkaitan ataupun bahkan berlawanan, tetapi ternyata mempunyai hubungan yang cukup komunikatif. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis implikator. Menurut Grace, pada tahun 1975, ia mengelompokkan implikator ke dalam dua kategori, yaitu implikator percakapan dan juga implikator konvensional. Yang pertama, implikator percakapan. Nah, implikator percakapan adalah informasi bawaan yang implisit dalam suatu tuturan berdasarkan pada konteks percakapan. Nah, implikator percakapan berbahasa menjadi dua, yaitu percakapan umum, percakapan skala, dan implikator percakapan khusus. 1. Implikator percakapan umum. Implikator percakapan umum tidak terdapat pengetahuan atau konteks tuturan sehingga interpretasi makna bisa dimahami berdasarkan struktur penggunaan bahasa penutur. Yang kedua, implikator percakapan skala. Nah, implikator percakapan berskala adalah tuturan implikator yang memiliki skala tertentu. Penutur menjelaskan sesuatu. Nah, umumnya menggunakan skala yang bersifat informatif. Dan yang terakhir, implikator percakapan khusus. Biasanya implikator ini terdapat dalam jurnal ilmiah ilmu pendidikan. Yang kedua, implikator konvensional. Menurut Yole, implikator konvensional adalah kebalikan dari seluruh implikator percakapan yang dibahas sejauh ini. Nah, implikator konvensional dari makna kata tidak didasarkan pada prinsip kerjasama atau maksim-maksim. Jadi, implikator konvensional dikaitkan dengan pemakaian dan pemaknaan. Implikator konvensional tidak harus terjadi dalam percakapan dan tidak bergantung pada konteks khusus untuk menginterpretasikannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan intrinsip. Secara garis besar, kajian intrinsip terdapat dalam cabang ilmu pragmatik, yang termasuk linguistik makro. Intrinsip merupakan sebuah bentuk penarikan simbol yang berkejutan melalui konteks. Jadi, hakikat intrinsip mencakup pada simbol yang masuk akal. Intrinsip menjadi bila proses harus dilakukan oleh pendengar atau pembaca untuk memahami makna yang secara harfiah tidak terdapat pada wawancara yang diungkapkan oleh pembicara atau penulis, pendengar atau pembaca, dituntut oleh mampu memahami informasi maksud pembaca atau penulis. Baik, selanjutnya jenis-jenis intrasif terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu intrasif deduktif. Intrasif deduktif konsep yang merupakan bentuk penarikan kesimpulan dari satu atau lebih premis yang mengandung asumsi umum, kekhusus selalu memiliki makna dan didukung dengan ada konteksnya. Contoh dapat kita lihat pada jurnal, yaitu dalam hati murni dapat membenarkan perkataan jenderal yang berbintang satu, itu karena melihat dengan mata kepala sendiri. Surat keterangan dari rumah sakit jiwa mengenal kesehatan Danu. Penarikan kesimpulan di atas berada pada asumsi umum yang dikemungkinkan oleh murni. Terdapat pada kata karena ia memiliki dengan mata kepala sendiri surat keterangan dari rumah sakit jiwa. Lalu asumsi khususnya merujuk pada kata mengenal kesehatan danunya. Selanjutnya, intrinsip elaboratif. Intrinsip elaboratif khususnya intrinsip deduktif yang merupakan bentuk penarikan kesimpulan dari satu atau lebih premis yang mengandung asumsi khusus ke umum lalu memiliki makna dan didukung dengan keadaan konteksnya. Contohnya dapat kita lihat dari jurnal, yaitu paling jelas lagi tugas murni bertambah ia jarang dapat pulang ke rumah. Jadi intrinsip elaboratifnya muncul karena memiliki asumsi khusus ke asumsi umumnya. Asumsi khususnya itu terpapar pada kalimat paling jelasnya lagi. Tugas murni bertambah sedangkan asumsi khususnya tambah pada ia jarang dapat pulang ke rumah. Selanjutnya, intrinsip percakapan. Intrinsip percakapan konsep intrinsip percakapannya merupakan bentuk penarikan kesimpulan yang terjadi dalam tuturan percakapan, lalu memiliki makna dan didukung dengan adanya konteks. Contohnya dapat kita lihat pada jurnal, yaitu, tapi bagaimana Bapak dapat melaporkan kejadian itu, sedangkan Bapak telah mati? Tanya Murni. Daud hanya melengos-melengos jawabannya.
Saya dibunuh sampai mati, kata Daud. Intrisi percakapan dalam kalimat di atas terdapat dalam kalimat saya dibunuh sampai mati. Ciri konteksnya yang digunakan berawal dari pembicaraan yaitu murni dan pendengar yaitu Daud. Mereka membahas tentang Daud yang selalu melaporkan dirinya telah dibunuh dan mati. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa praanggapan, implikatur, dan inferensi merupakan konsep penting dalam kajian pragmatik yang berperan dalam memahami makna tuturan secara utuh. Praanggapan adalah asumsi ataupun pengetahuan awal yang dimiliki penutur dan diasumsikan juga dipahami oleh mitra tutur sebelum tuturan diujarkan. Implikatur merupakan makna tersirat yang tidak dinyatakan secara langsung, tetapi dapat dipahami melalui konteks percakapan. Sementara itu, inferensi adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh pendengar atau pembaca untuk menafsirkan maksud penutur berdasarkan konteks. Nah, ketiga konsep tersebut saling berkaitan dan mendukung proses komunikasi yang efektif. Pemahaman terhadap peranggapan, implikatur, dan inferensi membantu menghindari kesalahpahaman serta mempermudah analisis makna tuturan, baik dalam komunikasi lisan maupun dalam tulisan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.